Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Doa Hana. Ketika engkau mencurahkan hatimu kepada Tuhan, Ia tidak akan pernah menolakmu. 1 Samuel 1 ayat 10. Dengan hati yang pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Doa yang mengubah hidupmu bukanlah selalu doa yang paling lantang, melainkan doa yang lahir dari hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Air mata Hana menjadi awal dari salah satu mukjizat terbesar yang dicatat dalam Alkitab. Apa yang tampak mustahil di mata manusia telah lama berada dalam kuasa tangan Allah. Hana mengetahui bagaimana rasanya memikul beban yang tidak dapat diangkat oleh siapapun. Ia hidup dengan kekecewaan, penolakan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Tahun demi tahun ia menanggung luka yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, alih-alih meninggalkan Tuhan, ia justru datang mendekat kepadanya. Tempat yang menjadi sumber kesedihannya berubah menjadi tempat lahirnya doa yang paling dalam. Banyak orang membiarkan penderitaan mengeraskan hati mereka, tetapi Hana membiarkan penderitaan itu memperdalam imannya. Ia mengerti bahwa ketika dunia tidak mampu menyembuhkan hati yang hancur, hadirat Tuhan tetap sanggup melakukannya. Air matanya menjadi bahasa yang dimengerti oleh surga. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hana telah menjalankan kebenaran itu bahkan sebelum ayat tersebut dituliskan. Ia menyerahkan setiap kekecewaan, setiap penghinaan, dan setiap air mata yang tersembunyi kepada Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli kepadanya. Hana tidak berpura-pura kuat. Ia tidak menyembunyikan lukanya di balik senyuman. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan dengan kejujuran yang penuh. Tuhan tidak pernah gentar menghadapi doa yang jujur. Sebaliknya, ia menyambut hati yang datang kepadanya dengan kerendahan hati dan iman. Terkadang Tuhan menunda jawaban, bukan karena ia melupakanmu, melainkan karena ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat engkau bayangkan. Saat Hana mengira ia hanya sedang berdoa meminta seorang anak, Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan seorang nabi yang akan mengubah sejarah Israel. Wow! Ketika orang-orang salah memahami Hana, Tuhan memahaminya dengan sempurna. Imam Eli mengira Hana sedang mabuk, tetapi Tuhan melihat seorang wanita yang hatinya sepenuhnya bergantung kepadanya. Jangan pernah mengukur penilaian Tuhan terhadap dirimu berdasarkan kesalahpahaman manusia. Surga mengenal hatimu, sekalipun manusia tidak memahaminya. Tuhan masih mencari orang-orang yang tetap percaya kepadanya, sekalipun tidak ada sesuatu pun di sekeliling mereka yang tampak berubah. Iman tetap berdoa ketika keadaan masih sama, karena iman percaya bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Janji dalam Yeremia 29 ayat 12 bersinar melalui kisah Hana. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Setiap doa yang tulus mencapai telinga Tuhan. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diperhatikan olehnya. Mukjizat itu tidak dimulai ketika Samuel lahir. Mukjizat dimulai pada saat Hana berlutut di hadapan Tuhan. Setiap terobosan dimulai dengan penyerahan diri. Setiap kesaksian dimulai ketika seseorang memilih percaya kepada Tuhan, bahkan sebelum jawaban itu datang. Hana juga mengajarkan bahwa doa yang dijawab seharusnya menghasilkan hati yang penuh syukur. Ia menepati nazarnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan Samuel kembali kepadanya. Ia memahami bahwa setiap berkat pada akhirnya adalah milik Tuhan. Ada saat-saat ketika kemenangan terbesarmu tidak datang melalui kekuatanmu sendiri, melainkan melalui doa yang tekun dan tidak menyerah. Tuhan ahli mengubah keadaan yang mustahil menjadi kesaksian yang luar biasa demi menyatakan kemuliaannya. Perkataan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 menggambarkan pengalaman Hana dengan sangat indah.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Sebelum Hana memeluk mukjizatnya, Tuhan terlebih dahulu memenuhi hatinya dengan damai sejahtera. Teman-teman, jika hari ini engkau sedang menantikan jawaban Tuhan, ingatlah Hana. Allah yang mengingat Hana adalah Allah yang sama, yang tidak pernah melupakanmu. Kalendernya tidak pernah terlambat. Janji-janjinya tidak pernah gagal. Dan kasihnya tidak pernah habis. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah menantikan waktunya yang sempurna. Air matamu tidak sia-sia. Doamu tidak diabaikan. Imanmu tidak luput dari perhatian Tuhan. Allah yang membuka kandungan Hana masih membuka jalan, membukakan pintu, memulihkan pengharapan, dan menjawab doa hingga hari ini. Tetaplah berpegang kepadanya, sebab Allah yang menulis mukjizat belum selesai menulis kisah hidupmu. Haleluya, praise the Lord, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah cerita tentang Hana, ya, seorang wanita yang jujur datang kepada Tuhan dalam doa, ya. Dan wow, luar biasa mukjizatnya. Seorang nabi hebat terlahir, ya. So God bless you, ya. Have a wonderful day today and a great weekend ahead. Ya, beristirahatlah, datanglah kepada Tuhan dalam doa. In Jesus name. Bless you. Bye bye. See you again on Monday. Bye.